kelompok warga di distrik Huangki Narama, Timika, Papua masih terjadi. Perang antar suku antara warga Kabupaten Duga dan Kabupaten Lanijaya kembali terjadi. Dua kelompok suku di distrik Huangki Narama, Timika, Papua terlibat perang pada bentrok antar suku yang terjadi di distrik DKI Kabupaten Huangki, Papua karena ada warga Duga dan warga Lanijaya. ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Dengan total jumlah 270 juta penduduk, telah menempatkan Indonesia menjadi negara dengan kependudukan keempat terbesar di dunia. Setelah India di urutan pertama dengan jumlah 1,4 miliar penduduk, disusul oleh Cina dengan jumlah 1,42 miliar penduduk, dan yang ketiga yakni Amerika dengan jumlah penduduk 336 juta lebih. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan beragam, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah agar supaya masyarakat Indonesia tetap terkontrol dan damai. Namun, melihat berbagai macam kejadian terhitung 10 tahun terakhir menjadi bukti bahwa menjaga kerukunan antar masyarakat bukan perkara yang mudah. Tasamuh atau jembatan kemanusiaan adalah salah satu hal mendasar dari banyaknya solusi yang bisa kita terapkan. Tasamuh atau toleransi adalah nilai fundamental dalam Islam yang mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Sayangnya, di era globalisasi yang semakin kompleks, di tengah kemajuan teknologi dan informasi, kita semua dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ekstremisme, paham ini yang menyimpang dari ajaran Islam murni, seringkali mengatasnamakan agama untuk melakukan tindakan kekerasan dan intoleransi. Radikalisme menjadi ancaman serius bagi nilai-nilai tasamuh. Mereka cenderung mengkafirkan kelompok lain dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Disinformasi, penyebaran informasi yang salah atau hoax melalui media sosial seringkali memicu konflik dan perpecahan. Identitas kelompok yang terlalu kuat, baik berdasarkan agama, suku, atau ras, dapat menghambat upaya membangun persatuan dan kesatuan. Seringkali mengancam kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan atas semua permasalahan ini adalah bagaimana dan dari mana memperbaiki keadaan ini. Di era yang semakin pelik ini, hal pertama yang harus kita semua lakukan adalah kembali menilik lebih jauh bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berkehidupan sebagai makhluk sosial. Salah satunya dengan cara menghormati kemanusiaan. Setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghargai perbedaan. Perbedaan adalah sunatullah. Kita harus saling menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, dan budaya. Hidup berdampingan dengan damai. Islam mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain secara damai. Implementasi tasamuh dalam kehidupan kemanusiaan. Untuk mewujudkan nilai-nilai tasamuh dalam kehidupan sehari-hari, kita semua dapat melakukan dengan pertama, yakni dengan menghormati hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, beribadah, dan berpendapat. Yang kedua, menghindari perkataan dan perbuatan yang menyakiti, perbuatan yang dapat memicu permusuhan dan kebencian. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang terbuka dan saling menghormati adalah kunci untuk menyelesaikan perbedaan. Dan pertanyaan keduanya adalah, dari mana memperbaiki kekeruhan ini? Langkah pertamanya adalah melalui keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Orang tua harus mampu membangun rasa empati sosial kepada anak, mengajarkan nilai-nilai agama dengan cara yang moderat, sehingga anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tolerir dan menghargai perbedaan antar sesama. Yang kedua, melalui sekolah. Sekolah adalah lingkungan kedua untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dengan cara guru sebagai role model mampu mencerminkan sikap toleransi melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler untuk memperkaya pemahaman mengenai keberagaman. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat adalah tempat vital dan penting, hingga diharapkan lingkungan masyarakat harus bisa menumbuhkan kesadaran dan pemahaman terkait arti kebersamaan dan perbedaan. Jadi, hal penting yang harus dilakukan di era globalisasi ini adalah dengan cara membuka kembali ingatan dan pemahaman kita terkait apa yang diajarkan oleh agama Islam, yakni tasamuh. Tasamuh bukan sekedar konsep yang dipelajari dan dihafal. Di era sekarang, tasamuh adalah solusi atas berbagai permasalahan sosial yang kita hadapi saat ini. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai tasamuh dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, toleransi, dan damai.